Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 41. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Selama masih siang kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Akan datang malam, ketika tak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah cahaya dunia." Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu dapat melihat?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah membasuh diriku aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya dapat melihat. Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru sekarang dapat melihat. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu dia ini anak kami dan dilahirkan buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya kami juga tidak tahu. Tanyakanlah kepada dirinya sendiri, sebab ia sudah dewasa, dia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil orang yang tadinya buta itu untuk kedua kalinya dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah dia itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang dia lakukan padamu? Bagaimana dia memelekkan matamu?" Jawabnya kepada mereka, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil menghina orang-orang Farisi berkata kepadanya, "Engkau saja murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana dia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana dia datang, padahal dia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta.
Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya siapa saja yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, banyak orang tergerak oleh belas kasihan akan menjatuhkan koin ke dalam cangkir sambil berpikir, iblis yang malang pastilah orang yang sangat berdosa. Para murid, meskipun mereka telah mendengar banyak perumpamaan Yesus tentang belas kasihan, menunjukkan sedikit dari pandangan mereka sendiri tentang kemalangan adalah hukuman Allah. Tapi mungkin orang tuanya yang harus disalahkan. Para murid sering dikritik karena lamban dalam menyerap, tetapi itu karena mereka adalah cermin yang membelokkan kritik dari tempat yang seharusnya ke diri kita sendiri. Seberapa sering ketika hal buruk terjadi kita bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar mengasihi kita? Kita dapat menemukan diri kita sendiri mengepalkan tangan dan bergumam, "Dia tidak peduli apa yang terjadi padaku." Jawaban Yesus atas kurangnya iman ini sangat tajam sekaligus menghibur. Baik orang ini maupun orang tuanya tidak berdosa. Saudara-saudari, kehidupan sederhana pengemis yang tadinya buta menjadi cukup rumit memang. Alih-alih menemui teman dan keluarga yang bersuka cita setelah menerima keajaiban yang dialaminya, dia malah menghadapi konfrontasi. Kesulitannya sangat hebat. Permusuhan orang Farisi sangat jelas. Namun melalui itu semua pria itu tetap teguh dalam keyakinannya kepada Yesus. Nyatanya, dengan setiap serangan terhadap kredibilitasnya, bahkan dengan orang tuanya yang ingin mencari aman, kepatuhan pria itu kepada Yesus tumbuh dan berkembang. Ini terlihat dari cara dia mengacu pada Yesus. Yesus adalah seorang nabi, aku percaya Tuhan. Dari manusia menjadi nabi menjadi Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan yang bersinar melalui rasul yang tidak terduga ini. Mari kita lihat situasi dalam hidup kita yang menantang iman kita. Bisakah kita seperti pria ini, membalikan keadaan dan menjadikannya kesempatan untuk menumbuhkan iman kita? Saudara-saudari, tidak ada tempat lain dalam perjanjian baru sebelum kebangkitan kita menjumpai Yesus disembah. Pria yang tadinya buta sekarang dikaruniai cahaya yang menyilaukan. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Karunia itu begitu hebat, begitu menakjubkan, sehingga tidak ada jalan untuk melihat ke belakang. Pria itu telah diusir dari sinagoga yang menurut budaya Yahudi pada masa itu secara moral setara dengan hukuman mati, terputus dari sesamanya. Namun tidak ada penyesalan, penglihatan akan kebenaran rohani, realisasi yang mencengangkan tentang siapa Yesus lebih berarti dari sekedar mengorbankan apapun dari diri kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari
kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.